1989 yang memuat beberapa pertimbangan. Pertama, bukan wewenang notaris untuk menilai ahli warisan menurut hukum adat. Apalagi notaris tersebut menganggap bahwa seseorang itu adalah anak angkat tanpa ada bukti apapun dan berhak untuk atau atas nama ibu angkatnya menjual tanah miliknya tanpa ada kuasa dari pemiliknya yang berhak. Kedua, seseorang di hadapan notaris PPAT menyatakan dan mengakui bahwa ia anak angkat yang telah menerima kuasa lisan dari ibu angkatnya untuk menjual tanah milik ibu angkatnya tersebut. Notaris PPAT lalu membuat akte jual beli yang dimaksudkan oleh para pihak tersebut. Kemudian ternyata bahwa pembuatan akte jual beli tersebut adalah tidak benar. Karena satu, tidak ada bukti kuasa dari pemilik tanah. Kedua, tidak ada bukti surat atau akte pengangkatan anak. Ketiga, tidak ada pembayaran uang sepeser pun dari pembeli kepada penjual tanah. Empat, jual beli tanah tersebut merupakan jual beli pura-pura. Perbuatan notaris PPAT yang demikian itu dikualifikasikan sebagai kejahatan pemalsuan akta otentik yang tercantum dalam pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP. Contoh kedua adalah putusan Mahkamah Agung nomor 1753 K/Pit/1990 yang memuat beberapa pertimbangan. Pertama, notaris adalah termasuk dalam pengertian pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang tidak digaji, tetapi mendapat penghasilan dari imbalan jasa untuk melakukan tugas yang pada umumnya mencakup semua tindakan dan peristiwa yang ada kaitannya dengan hukum perdata atas permintaan mereka yang bersangkutan. Kedua, notaris juga termasuk dalam kategori orang yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan suatu pekerjaan umum dan sertifikat tanah termasuk dalam pengertian yuridis surat berharga. Dengan demikian, perbuatan notaris yang menggelapkan sertifikat tanah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana berupa penggelapan surat berharga sebagaimana ditentukan dalam pasal 415 KUHP. Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kualitas intelektual yang memadai dan bukan sekedar tukang atau juru tulis harus juga berkewajiban menegakkan prinsip good governance atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas-asas yang mengutamakan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Hal ini terutama dalam membuat akte relas atau akte pejabat yang hanya ditandatangani notaris dan tetap bersifat otentik sekalipun tidak ditandatangani oleh para pihak. Misalnya laporan RUPS sesuai dengan pengertian relas sebagai berik, perslak, atau report, written account, atau laporan atau proses verbal seorang pejabat. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya seorang notaris tidak menganjurkan, membantu atau turut serta dalam memberikan keterangan yang tidak benar dalam sebuah akte otentik. Dan yang penting juga mengenai hubungan hukum notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas dengan karakter pertama, tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akte atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kedua, mereka yang datang ke hadapan notaris dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akte notaris. Ketiga, hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri. Dan keempat, notaris bukan pihak dalam akte yang bersangkutan. Apabila dalam suatu pembuatan akte otentik seorang notaris memperhatikan dan berpedoman pada hubungan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat serta memperhatikan asas kecermatan, maka perbuatan hukum seorang notaris tidak bisa serta-merta ditarik dalam ranah pidana. Kecermatan dalam membuat akte otentik tidak hanya melepaskan seorang notaris terhadap permasalahan hukum yang akan menimpanya, melainkan juga terhadap pihak-pihak dalam akte otentik tersebut. Akte notaris sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Notaris adalah akte otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.
Lebih lanjut dalam penjelasan umum disebutkan dalam akte notaris bahwa akte notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi. Agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka seluruh ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akte notaris harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Notaris. Apabila prosedur dan tata cara tersebut tidak dipenuhi, maka akte tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akte di bawah tangan. Meskipun keberadaan akte notaris sebagai alat bukti surat harus didukung dengan alat bukti lainnya, akan tetapi dalam beberapa kasus tindak pidana, akte notaris memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, utamanya dalam mencari kebenaran material, misalnya dalam tindak pidana penipuan, pemalsuan maupun penggelapan. Mengingat pentingnya keberadaan suatu akte notaris tersebut, maka notaris juga memiliki peran yang esensial dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya sinergitas yang berkesinambungan antara Majelis Kehormatan Notaris dengan aparat penegak hukum, yang bukan hanya ditujukan untuk mengungkap setiap tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas notaris, tetapi juga untuk dapat menghadirkan alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu perkara pidana. MKN diharapkan mampu menghadirkan proses penegakan hukum yang kondusif, sehingga terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan tertundanya upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Hal tersebut penting mengingat MKN merupakan jawaban atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 PUU strip 10/2012 tanggal 28 Mei 2013. Dengan demikian, eksistensi MKN yang ada saat ini harus dapat menjamin terlaksananya prinsip equality before the law, sekaligus dapat menghadirkan penegakan hukum pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga proses peradilan pidana yang dilaksanakan dapat memberikan kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam menjalankan profesi notaris dituntut kehati-hatian serta integritas yang tinggi. Hal ini urgent untuk dikedepankan mengingat saat ini banyak perkara seperti pertanahan yang seringkali pihak notaris dihadirkan sebagai saksi, bahkan sebagai tersangka. Apabila dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris telah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran akan merasa diperlakukan tidak adil oleh para penegak hukum. Jaksa dalam hal ini tentunya mempunyai parameter tersendiri dalam menentukan kualitas perbuatan notaris, apakah masuk ranah pidana atau tidak. Dan dalam menjalankan kewenangannya tersebut, seorang kemuliaan profesinya dengan perbuatan tercela, tetapi fokus kepada kemanfaatan untuk sesama. Kokohnya keyakinan mempertahankan integritas tersebut ibarat pohon cemara yang 1000 akar yang tidak akan goyah betapapun besar dan tinggi angin menerpa. Tetap kokoh berdiri untuk membawa angin segar bagi kehidupan di sekitarnya. Untuk itu tidak perlu ada lagi paranoid atau ketakutan dalam menjalankan tugas fungsi sebagai notaris, karena telah bekerja dalam bingkai profesionalitas dan integritas. Kenali hukum, jauhi hukuman. Berikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui peran kita bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, mohon maaf, Malang, November 2021, Jaksa Agung Muda Intelijen, Dr. Sunarta. Mungkin demikian, Pak Moderator. Mungkin nanti di sesi diskusi mungkin bisa lebih. Baik, terima kasih Ibu Nurinta atas materi yang disampaikan, dan kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada beliau. Bapak Ibu sekalian dan yang hadir di sini maupun melalui Zoom, saya tadi lupa menyapa. Jadi kita akan lanjutkan, tapi sebelum nanti kita mintakan pendapat dari Ibu Yurisa dan Pak Peter, sedikit ada catatan dari kami. Tadi dari materi Prof. Markus dan Ibu Nurinta, kita ada beberapa catatan, misalkan notaris tidak serta-merta dapat ditarik ke ranah pidana, ya, seperti itu ya Pak. Karena apalagi alat bukti yang ada, kalau hanya akte saja itu tidak cukup, karena itu hanya alat bukti permulaan. Kemudian
alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Nah, ini kaitannya dengan MKN. Nanti mungkin rekan-rekan Pak Peter mau menjelaskan tentang itu. Maka itu menjadi alat bukti yang tidak sah. Demikian ya Prof ya. Nah, padahal di lapangan kita tahu terkadang teman-teman yang bermasalah itu yang sedang diperlukan sebagai saksi ataupun apalagi nanti malah menjadi tersangka itu terkadang mereka melewati prosedur ini gitu. Kenapa? Karena situasinya yang memang tidak kondusif sehingga ada rasa terpaksa teman-teman untuk hadir gitu. Padahal itu kalau berkaitan dengan alat bukti menjadi tidak sah.